Selamat pagi sahabat Bumi Lestari, salam Indonesia. Akhir-akhir ini banyak sekali berita mengenai peran-peran kehidupan yang berjalan sepertinya tidak dilakukan dengan semestinya. Banyak informasi berita Sultan atau Grace Series ya, di mana peran kehidupannya ini sebagai orang kaya baru, tetapi ternyata perannya ini adalah peran yang tanda kutip bohong-bohongan. Nah, bagaimana sih sebenarnya peran kehidupan kita? Maka kali ini saya berbagi peran saya saat ini sebagai warga negara Indonesia, di mana ini adalah bulan Maret, yang artinya kita harus taat untuk melaporkan pajak, begitu ya. Nah, saya sebelumnya tahun 2017-18 punya cerita bahwa saya dikejar-kejar untuk mengikuti tax amnesty karena saya punya aset rumah tinggal yang katanya belum dicantumkan dalam pelaporan aset pajak sebelumnya. Dan sebenarnya kalau dirunut-runut itu adalah ya hasil kerja keras sendiri dengan bekerja, ditabung, dan memang saat itu pajak dilaporkan oleh teman saya yang konsultan pajak tanda kutip. Nah, di mana aset rumah belum dilaporkan karena dia bilang karena masih kredit nanti aja lah, begitu ya. Tapi ternyata tahun 2017 sudah diendus sama petugas pajak. Saya didatengin untuk melakukan amnesti, mengikuti amnesti pajak ya, dengan berat. Dan waktu itu saat ya ini kok nggak adil, kok seperti ini kejadiannya, perasaan campur aduk. Tapi saya tanda kutip dengan terpaksa harus mengikuti tax amnesty dengan membayar denda. Nah, kali ini adalah sudah bulan bulan Maret ya. Ini harus melaporkan juga laporan pajak tahunan. Nah, yang menjadi masalah adalah karena sejak tahun 2017 saya adalah berusaha mandiri dan akhir-akhir ini justru adalah benar-benar jobless. Jadi saya juga bingung ini untuk melaporkan, karena tahun lalu pun juga dengan tidak dipercayai bahwa maksud sih nggak punya penghasilan. Nah, itu yang kemarin juga saya terima, sedangkan kenyataannya adalah memang saya tidak berpenghasilan gitu. Nah, ini yang pengalaman yang mungkin gimana ya, curhat atau seperti apa. Memang nggak penghasilan, tidak bekerja gitu ya, usahanya belum berhasil gitu ya, menghasilkan tidak, tapi justru adalah saat ini masih nombok gitu ya. Nah, pajak memang bukan keuntungan yang dilaporkan, tapi adalah omset gitu ya. Tapi tahun ini fully sepertinya saya tidak mendapatkan penghasilan sama sekali ya, gitu. Tapi ya harus kita hadepin sebagai warga yang taat hukum. Ya, kita harus melaporkan pajak. Coba nanti saya konsultasi harus apa yang dilaporkan gitu ya. Yang kedua, peran saya yang dominan saat ini adalah menjadi kepala atau pengurus rumah tangga ya, bukan kepala keluarga, karena saya tidak berpenghasilan. Jadi saat ini saya melakukan pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh asisten rumah tangga kami, di mana dulu anak-anak saya per orang
ditemenin oleh seorang asisten rumah tangga yang saat ini saya ambil alih karena saya memang pekerjaannya tidak tetap, tidak pasti. Nah, ya kerjaan dari pagi sampai sore seperti mulai bangun tidur, mencuci, memasak, dan lain-lain. Nah, ini peran yang mungkin bukan sebagian orang, saya sendiri merasa dengan berat melakukannya sebenarnya. Tapi dengan berjalan waktu, tidak hanya saya yang mengalami ini. Banyak juga teman-teman, saudara-saudara semua yang tidak berpenghasilan, tidak bekerja. Nah, makanya saya menemukan satu titik, kita jalani dengan gembira, kita jalani dengan happy gitu ya. Memang apapun kita tekunin. Kalau saat ini memang sedang mengurus rumah tangga, kita jalanin dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Saya hikmahnya adalah menjadi dekat, menjadi bisa tahu, menemani, mendampingi anak untuk melakukan Zoom, sehingga walaupun saya korban teknologi, akhirnya bisa menemani bagaimana perkembangan mereka. Itu satu yang perlu disyukuri. Yang kedua, ternyata pekerjaan sebagai pengelola rumah tangga itu tidak mudah juga ya. Jadi saya jadi menghargai sekarang suatu pekerjaan. Memang saya juga hobi dengan memasak gitu ya, karena memang usaha mandiri saya adalah di bidang kuliner gitu ya. Memasak saya suka ya, makanya saya sambil nikmatin. Kalau sekarang tidak dijual hasil masakan saya ya, saat ini saya memasak adalah untuk konsumsi keluarga ya. Ini peran-peran kehidupan dalam masa-masa pandemi ini cukup berputar drastis ya. Yang tadinya bekerja, yang tadinya bisa berbisnis, tapi tidak menutup kemungkinan tahu-tahu tidak bekerja, tahu-tahu tidak berpenghasilan. Memang agak sulit untuk beradaptasi ini, terutama kalau mencangkut cara berpikir anak-anak. Kalau orang tua seperti saya mungkin sudah bisa memahami dan tahu konsekuensinya gitu ya. Tapi anak-anak yang biasa keluar setiap weekend, yang biasa jalan-jalan tiap weekend, sekarang tidak bisa jalan-jalan, ya ini menjadi satu tantangan tersendiri. Ya, dengan di rumah ternyata ada hikmah juga. Berarti saya banyak melakukan hal-hal yang tadinya saya anggap sepele, tapi ternyata adalah setelah saya tekunin itu juga bermanfaat ya. Saya dengan sering memasak, maka saya harus tahu nih ternyata banyak sampah yang dihasilkan, dan sampah-sampah ini akhirnya saya pilah-pilah jadi sampah-sampah organik, mana yang non organik. Yang organik bisa saya bikin ekoenzim ya, jadi paling enggak bisa mengetahui oh ternyata harus memilah-milah kayak gini, dan ini bisa dibagi-bagi ke kelompok atau grup bagaimana mengelola manage sampah sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Nah, dengan kondisi belakangan yang seperti ini, makanya saya heran kalau melihat peran-peran yang dijalanin oleh para sultan crazy rich gitu ya. Nah, ini peran sungguhan atau peran apa ya? Sedangkan apapun peran itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, sukacita, karena kita akan dinilai nantinya, kita akan mempunyai satu legacy kalau peran-peran kehidupan yang kita jalankan ini adalah menghasilkan buah-buah kebaikan. Intinya semua harus kita jalankan dengan sukacita, dengan senang hati, karena apapun yang kita lakukan akan ada konsekuensi ataupun hasilnya.
hasil yang bagus adalah hasil yang berbuah, yang berguna, di mana bisa menciptakan atau membangun damai sejahtera di diri pribadi maupun di lingkungan sekitar. Oke, mari kita jalankan peran kita dengan senang, sukacita, sungguh-sungguh. Apapun peran kita, jalani dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Salam.